Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Zuazpitasari dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi dan Teknologi Pembelajaran di SD yang bertema Metode Pembelajaran Diskusi. Dosen pengampu, Ibu Desi Setiawati, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang metode diskusi. Metode diskusi adalah aktivitas pembelajaran yang pada penerapannya siswa akan diberi suatu problem yang bisa berbentuk pertanyaan atau fakta untuk dirundingkan bersama pada sebuah grup belajar. Model diskusi merupakan pengajaran yang berfokus pada cara belajar siswa untuk bisa memecahkan kasus dari sebuah masalah. Metode ini dilakukan oleh 2 atau lebih siswa yang saling berinteraksi. Sebelum aktivitas diskusi dimulai, guru akan menjelaskan beberapa materi sebagai bahan stimulus bagi siswa dalam berdiskusi. Selanjutnya, siswa diberi waktu untuk bertanya tentang bahan materi yang belum bisa dipahami. Nah, selanjutnya lagi, guru akan membimbing dan menjelaskan aturan berdiskusi sembari membagikan lembar kerja atau masalah. Pada saat aktivitas diskusi berjalan, siswa yang berada pada satu lingkungan atau grup akan saling berbagi data, pengalaman, dan pengetahuan untuk memecahkan sebuah masalah, sehingga setiap siswa dituntut untuk aktif dalam aktivitas atau proses diskusi itu. Setelah aktivitas diskusi selesai, siswa akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Selanjutnya, siswa akan diberi cara untuk merangkum agar materi bisa dipahami dan dikuasai dengan baik. Nah, saya juga akan menjelaskan langkah-langkah atau sintak-sintak metode diskusi menurut ahli. Di sini saya akan menjelaskan menurut Abdul Majid. Agar pelaksanaan diskusi berhasil dengan efektif, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang A, langkah persiapan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi diantaranya, yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Dan yang terakhir, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis, dan tim perumusan jika diperlukan. Nah, yang B, pelaksanaan diskusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Yang kedua, memberi pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi. Yang ketiga, melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan diskusi, hendaklah memperhatikan suasana atau iklim belajar yang menyenangkan, misalnya tidak tenang, tidak saling menyudutkan, dan lain sebagainya. Yang keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan atau ide-idenya. Yang kelima, mengalihkan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Dan yang terakhir, hal ini sangat penting karena tanpa pengendalian biasanya arah pembahasan menjadi melebar dan tidak fokus. Yang terakhir, yang C, menutup diskusi. Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaklah dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Dan yang kedua, mereview
jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Nah, itu tadi langkah-langkah atau sintak-sintak metode diskusi menurut Abdul Majid. Nah, di dalam metode diskusi punya kelebihan dan kelemahannya juga loh. Ada beberapa kelebihan metode diskusi, manakala diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide. Yang kedua, dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. Dan yang ketiga, dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Selain beberapa kelebihan tadi, diskusi juga memiliki beberapa kelemahan di antaranya. Yang pertama, sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Yang kedua, kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup panjang, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang keempat, dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional, yang tidak terkontrol. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dan kelemahan dalam metode diskusi. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.